بالإيمان السلام باللسان السلام بالتبسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل الفتى قوة شديدة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi yang kami hormati, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam gubahan syair mengatakan, di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat maju mundurnya umat. Soekarno pun dalam salah satu pidatonya menegaskan, berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan wajah dunia. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafeta perjuangan dan cita-cita orang tua. Sebagai bukti, bukankah sejarah menceritakan di saat negeri ini terhimpit dan terjepit di bawah kekejaman dan kebiadaban para penjajah, muncullah pemuda di bawah bendera Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Islami Tenbon yang terbukti berhasil mengusir penjajah dari negeri tercinta. Bahkan, bukankah di saat Rasulullah hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, tampillah Ali bin Abi Thalib sebagai pemuda yang gagah berani serta siap merelakan jiwa dan raganya asalkan Rasulullah tetap ada. Namun sayang hadirin, kebanggaan kita kepada pemuda kini tinggal kenangan. Sebab Ibu Pertiwi kini sedang berduka dan prihatin karena ulah sebagian pemuda dan remaja yang bukan lagi sekedar bolos sekolah, tawuran antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa, kebut-kebutan di tengah jalan, melakukan pencurian dan penjarahan, tapi sudah terjebak dalam budaya mabuk-mabukan. Bahkan tidak sedikit yang terjebak dalam budaya pacaran, free love, free sex, 7-Eleven, kumpul kebo sampai hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah potret nyata dari kehidupan pemuda dan remaja saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Memerangi Kenakalan Remaja, dengan merujuk pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak turun mereka yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, maka hendaklah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik dan benar. Hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha yang merupakan sigat amr. Kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Makna asal dari suatu perintah itu adalah wajib. Maka dari itu wajib bagi kita merasa takut jika meninggalkan generasi muda yang lemah, generasi muda yang tidak dapat memberikan manfaat untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, tugas kita adalah menciptakan dzurriyyatan thayyibah, dzurriyyah yang qurrata a'yun, yaitu generasi muda yang berkualitas baik di bidang moralitas, fisik, intelektual maupun ekonomi. Generasi muda yang mandiri, yang selalu memberikan nilai lebih, serta siap mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Demikian uraian Imam Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Pentingnya menjadi generasi muda yang kuat pun kembali ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dalam rangka memerangi kenakalan remaja, Nasidaria pun berpesan kepada kita. Kenakalan dunia remaja kian hari merajalela, hendaklah kawan waspada jangan terjadi antara kita, kuatkan fondasi iman dan takwa. Hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Lalu bagaimanakah jika ayat tersebut kita kaitkan dengan kondisi pemuda saat ini? Menurut data informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia saat ini sebesar 38,4% atau 80,8 juta dari 222 juta penduduk di Indonesia. Jika dengan 10 orang pemuda saja Bung Karno siap mengguncangkan dunia, maka apa yang terjadi dengan 80 juta lebih yang kita berikan? Akan tetapi kami yakin bahwa dulu, sekarang, dan yang akan datang bukan kuantitas yang kita butuhkan, tetapi kualitas yang kita dambakan. Kita membutuhkan pemuda yang berdaya dan berkembang, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, serta siap menghadapi tantangan zaman. Sejarah telah mencatat gigihnya perjuangan pemuda Indonesia. Sebelum 1945, para pemuda berjuang habis-habisan merebut kemerdekaan dengan penjajah sebagai lawan. Namun sayang hadirin, pemuda saat ini bukannya berprestasi, malah mabuk ekstasi. Bukannya baca Al-Quran, malah sibuk tawuran. Bukannya sholawatan, malah ikutan aksi pembegalan. Masihkah kita lihat hadirin pembegalan yang terjadi di berbagai daerah? Maraknya kasus narkoba, pesta bikini pasca ujian, bahkan cabe-cabean, terong-terongan bertebaran di sepanjang jalan. Betul hadirin? Na'udzubillahi min dzalik. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah cara menjadi pemuda yang pantas memegang tongkat estafeta pembangunan bangsa? Jawabannya, seimbangkan seluruh aspek kehidupan, olahraga supaya sehat, Olah rasa supaya peka, olah jiwa supaya selaras, olah logika supaya cermat.
Dan yang paling penting, olah kalbu agar iman selalu terjaga. apabila keimanan sudah tertanam dengan benar, maka pemuda akan mengedepankan kejujuran sehingga tidak mudah tergiur dengan tawaran jabatan dengan mengabaikan aturan-aturan. Dengan iman yang benar, pemuda akan bekerja keras untuk keadilan dan kemakmuran. Dengan iman yang benar, pemuda akan menyampaikan amanah sesuai dengan sasaran. Dan dengan iman yang benar, pemuda akan lebih mudah mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan perkembangan zaman. Betul, hadirin? Jika ini yang kita terapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan keberkahan yang melimpah kepada orang-orang yang selalu mengedepankan nilai-nilai ketakwaan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka malah mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi, dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pemuda adalah cerminan masa depan bangsa. Kondisi pemuda saat ini adalah gambaran masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemuda harus membekali diri dengan integritas moral, intelektual, finansial, dan bekerja keras untuk berkhidmat pada peningkatan kualitas umat. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli tomat. Wahai kaulah muda, jauhilah kenakalan remaja agar hidupmu selamat. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga kita termasuk pemuda dan pemudi yang berkualitas baik untuk masa depan bangsa Indonesia. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.